What's up guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih enak zaman kuto? Udah pada ngopi belum? Yang belum, buruan bikin kopi. Saran saya, gunakan headset ya, biar lebih mantap. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa duduk yang manis, dan selamat menikmati alur cerita film Inisial D. Di awal scene, Nakazato menantang balapan Ryosuke. Ryosuke menolak dengan alasan, kalahkan semua pembalap dulu, baru kita bisa balapan. Nakazato menerima tantangannya. Takumi yang habis pulang mengantar tahu, mindahin bokapnya yang lagi tidur habis babok-babokan. Saat dipindahin, yang sengaja bokapnya terjatuh, sampai kepalanya bocor tuh. Pas bangun tidur aja, dia masih nggak sadar kepalanya habis bocor. Ya kan, bocor. Lanjut, Itsuki bermimpi untuk menjadi seorang pembalap yang hebat dan handal. Dia juga ingin Takumi menjadi asistennya. Sombong amat di bocah. Saat ngobrol, Natsuki lewat nih dengan anggun dan kecantikannya. Takumi terpesona tuh. Sampai saling memandang. Malah Itsuki ngintipin pakaian dalam tuh cewek-cewek. Parah banget nih Itsuki. Dan juga ngintipin pakaian tuh cewek-cewek. Lanjut, Itsuki datang ke bapaknya yang punya pom bensin. Itsuki minta duit buat beli mobil. Pasti bapaknya nggak ngasih nih. Saat lagi ribut-ribut, Nakazato datang. Nanya, Dewa Balap Gunung Akina siapa nih? Nggak ada Dewa Balap Gunung Akina di sini, jawab bapak Itsuki. Nakazato ngeyel ternyata. Serah mau bilang apa. Yang penting saya tunggu di Gunung Akina nanti malam. Ternyata Itsuki pancing nih, pengen balapan ntar malam. Itsuki datang bersama Takumi dalam satu mobil. Itsuki dengan pede akan mengantarkan Takumi tepat waktu jam 3 pagi agar Takumi tenang tuh. Ternyata Itsuki sombong juga nih. Datang pakai wearpack balap cuy. Banyakan gaya dia. Itsuki bilang ke Nakazato, "Nyok, buruan kita balapan." Oke, siapa yang sampai parkir duluan? Dia pemenangnya. Balapan pun dimulai. Sebelum hitungan start selesai, Itsuki udah jalan duluan tuh. Nakazato pun jalan dengan Ryosuke di sebelahnya, sambil memperhatikan teknik Nakazato. Ternyata Itsuki nyetir mobilnya gak bener tuh. Diomongin nama Takumi aja, masih ngeyel. Tapi Itsuki-nya so tau sih. Akhirnya baru lewat satu tikungan aja, Itsuki kecelakaan. Itsuki dan Takumi pun pulang ke rumah dengan mobil rusak. Pas turun dari mobil aja, Takumi langsung muntah-muntah tuh. Buset dah, ame mabok parah kayak gitu. Abis balapan, Nakazato dan Ryosuke mampir ke Alfamart terdekat. Ryosuke bilang, kalau teknik Nakazato masih kurang mantap. Untuk masuk tikungan aja masih melebar, dan keluar tikungan pun masih lambat. Jadi Nakazato harus bisa menyempurnakan tekniknya sebelum balapan dengan Ryosuke. Kesel tuh pastinya Nakazato diomong kayak gitu sama Ryosuke. Saat jalan pulang, Nakazato justru ketemu mobil misterius. Nakazato tambah ngebut tuh biar bisa ninggalin tuh mobil. Malah di tiap tikungan, tuh mobil misterius bisa mendekat. Akhirnya, Nakazato disalip tuh. Ternyata yang nyalip Nakazato adalah Aya86. Dan di mobilnya ada tulisan tukang tahu. Tambah kesel tuh Nakazato disalip kayak gitu. Besoknya, dengan ciri-ciri tadi, Nakazato datang lagi ke pom bensin Itsuki. Menanyakan mobil Aya86 yang ditemui semalam. Mereka semua tidak ada yang tahu. Kecuali bapaknya Itsuki. Dia curiga kalau tukang tahu yang bisa ngebut itu cuma ayahnya Takumi. Pas pulang kerja, Takumi jalan bareng Natsuki sambil makan odading. Sambil makan, Natsuki ngajakin ke pantai. Natsuki janji bakal pakai bikini seksi. Otomatis, Takumi keselak odading tuh. Nyampe rumah, Takumi langsung request pinjem mobil ke bokapnya. Tapi bokapnya nggak ngasih pinjem tuh. Dengan banyak alasan. Bokapnya Takumi diajakin clubbing sama bokapnya Itsuki. Untuk mastiin nih, bokapnya Takumi yang ngebut di gunung. Ternyata, bokapnya Takumi udah nggak nganterin tahu. Sekarang yang nganter tahu adalah Takumi. Jadi, yang selama ini nganter tahu sambil ngebut adalah Takumi. Bokap Itsuki minta agar bokap Takumi menyuruh Takumi balapan dengan GTR Nakazato lagi. Besoknya, Ryosuke datang ke rumah Takumi.
Ajakin bapaknya Takumi untuk balapan sebagai mantan dewa balap Gunung Akina. Otomatis bokap Takumi ngambek, terus ngusir Ryosuke untuk pergi. Pas malam, Takumi akan dipinjamkan mobil untuk main dengan bensin full. Asal sekarang datang ke Gunung Akina, kalahkan GTR Nakazato. Takumi langsung pergi dengan semangat 45. Saat sampai di Gunung Akina, semua orang termasuk Itsuki kaget karena Takumi lah yang pernah menyalip Nakazato dan akan melakukan balapan resminya sekarang. AE86 tertinggal dari GTR, apalagi di jalur lurus. Namun, AE86 tetap jalan santai, tapi di tiap tikungan selalu ngebut dengan drifting. Sudah pasti akhirnya mendekati GTR Nakazato. Namun, Nakazato tetap berusaha ngebut dan tutup jalur cuy. Dan apalah daya, Nakazato melebar saat menikung dan disalip AE86. Jalur selanjutnya 5 tikungan, jadi Nakazato tidak bisa mengejar dan sudah pasti AE86 juaranya cuy. Sampai di bawah, Ryosuke sudah menunggu Takumi buat ngajak balapan. Namun, Takumi mau pikir-pikir dulu aja deh. Besoknya, jadi tuh jalan ke pantai lihat bikini Natsuki. Kinyis-kinyis. Ngobrol santai, sambil foto-foto. Pas pulang, Natsuki berasa seneng banget senyum-senyum. Yaelah, cewek mana lagi yang gak sedang diajak jalan-jalan. Naik mobil pula. Pas nyampe, pada salah tingkah dah. Tahu-tahu Natsuki malah nyosor nyipok Takumi. Takumi pasrah, pakai nakan tuh. Ya jelas tuh. Besoknya, ternyata Itsuki beli mobil yang mirip dengan AE86. Berangkat dah ke Akina, Itsuki bareng Takumi. Itsuki minta diajarin menikung dengan drifting. Di sini Itsuki yang nyetir, terus minta dikasih arahan sama Takumi. Paham ya, guys? Saat sedang jalan, ada mobil balap Evo yang mengganggu dan hampir membuat celaka. Ternyata, pemilik mobil Evo itu adalah anggota tim Emperor. Dia mengatakan, mobil sampah tetap sampah, dan pergi dengan ngebut. Takumi emosi nih, dia ambil alih kemudi. Itsuki duduk di sebelahnya. Dengan cepat, Takumi ngedrift di tiap belokan, mengejar mobil Evo sampai Itsuki ketakutan. Akhirnya, bisa menyalip mobil Evo dan mobil Evo kecelakaan. Sampai di rumah Takumi, Itsuki mabok muntah parah cuy. Sampai pingsan. Ternyata, pas pagi, Itsuki masih mabok muntah-muntah parah dan bikin bokapnya bingung. Gimana Takumi nyetir mobilnya sampai ngalahin tim Emperor dan bikin anaknya mabok muntah-muntah. Takumi jalan bareng Natsuki, ngobrol-ngobrol. Di sini dijelaskan, jika sejak ayah Natsuki meninggal, ada seorang paman yang merawat dia dan ibunya. Paman mana nih? Saat malam, Takumi bertemu Ryosuke dan ngobrolin cara setting mobil balap dan poin penting dalam menyetel mobil. Setelah puas ngobrol, Takumi jalan pulang. Di perjalanan, Takumi bertemu mobil ketua tim Emperor. Lalu Takumi disalip. Takumi langsung emosi nih. Langsung berusaha ngebut dan mendekati mobil Emperor. Setelah berusaha ngebut di beberapa tikungan, ternyata mesin mobil AE86 mencapai batasnya. Overheat. Usaha Takumi terhenti dan bingung dengan keadaan mobilnya yang modar. Ryosuke berhenti dan menanyakan keadaan mobil AE86. Tim Emperor juga datang, sambil mengejek mobil rongsokan. Kyosuke, ketua Emperor, mengajak Ryosuke untuk balapan lagi 3 minggu lagi. Besoknya, Takumi, bokap, dan bos pom bensin semuanya merasa sedih. Di sini, bokapnya ditahan agar tidak memarahi Takumi. Besoknya, Takumi diajakin ikut balapan lagi bareng Ryosuke dan Kyosuke 3 minggu lagi. Namun, Takumi tetap ingin balapan dengan AE86-nya. Saat Takumi pulang ke rumah, Natsuki ngasih martabak dan nitip pesen keluar kota 2 minggu dulu. Ntar ditelepon, Takumi baper nih. Besoknya, tanpa sepengetahuan Takumi, bokapnya dengan bos bensin bawa AE86 untuk upgrade mesin dengan mesin twin cam mobil balap. Pulangnya, dengan AE86 baru, sampai pom bensin, ayahnya Itsuki mabok-mabok muntah cuy. Sampai bingung Itsuki. Takumi juga bingung nih, mobil udah sehat-sehat aja deh. Saat malam, AE86 coba dites oleh Takumi. Namun, hasilnya terasa lebih lambat dari sebelum upgrade. Ya, memang Takumi tidak tahu mesin baru AE86-nya.
Besoknya, Takumi diajarin bokapnya agar mengerti kekuatan mobilnya. Kekuatan mobilnya hanya bisa muncul di 11.000 rpm. Di lain tempat, Itsuki lagi ngajakin teman ceweknya untuk check-in di hotel cinta nih. Malah gak sengaja lihat Natsuki keluar dari hotel bareng om-om. Waduh. Besoknya, Itsuki ngobrol bareng Takumi. Terus, Itsuki cerita, habis lihat Natsuki check-in sama om-om. Tentu, hal ini bikin emosi, dan pada berantem hingga dipisahkan pegawai dan bos bensin. Wis, terus, lanjutnya ngono, gelut. Besoknya, saat akan berangkat balapan, Takumi melihat Natsuki di mobil om-om. Takumi berusaha mengejar mobil itu, namun gagal, dan mencoba menelpon Natsuki lagi. Namun, infonya masih dia berada di luar kota. Di sini Natsuki berpesan, ingin mengakhiri hubungannya dengan om-om, agar bisa bersama dengan Takumi dan melanjutkan hubungannya dengan Takumi. Malam pun tiba. Ryosuke dan Kyoichi sudah siap balapan. Namun, masih menunggu AI86. Tidak lama AI86 pun sampai dan bilang, buruan balapannya. Saya banyak urusan nih. Sombong amat, Bang Jago. Balapan dimulai dengan urutan Kyoichi, Ryosuke, dan Takumi paling belakang. Beberapa belokan, susunan pembalap belum berubah, namun menempel ketat. Ryosuke memberikan jalan agar Takumi bisa menempel Kyoichi. Dan setelah beberapa belokan, saat dibelokan, Takumi dan Ryosuke berhasil menyalip Kyoichi. Sudah pasti, Kyoichi kesel banget tuh. Saat mereka ngebut, ternyata ada info mobil masuk jalur. Takumi dan Ryosuke menahan diri. Kyoichi bodoh amat, yang penting mau nyalip. Dan Kyoichi hampir tabrakan dengan mobil tersebut. Namun, Kyoichi justru masuk jurang dan hampir mengenai mobil Takumi dan Ryosuke. Ternyata, selama Ryosuke di belakang Takumi, dia mengkopi semua teknik AI86 dan langsung dicoba ke mobil FC-nya. Setelah cukup, Ryosuke menyalip Takumi dan ngebut gaspol. Takumi pun berusaha ngebut. Di 5 belokan terakhir, FC Ryosuke melebar saat masuk tikungan, dan AI86 pun menyalip dengan power 11.000 rpm. Takumi berusaha menyalip FC Ryosuke yang melebar, dan akhirnya berhasil menyalip Ryosuke dan menjadi pemenang balapan. Saat di Alfamart, Ryosuke ngajakin Takumi gabung di tim balapnya. Namun, Takumi mau pikir-pikir dulu aja deh. Ternyata, Takumi pulangnya ke rumah Natsuki, dan akhirnya melihat Natsuki pulang dia antar om-om. Dan gitu dicipok pula. Parah, hancur hatinya Takumi. Dan betapa terkejutnya Natsuki saat tahu Takumi sudah melihat aksi dia dengan om-om. Takumi pun pergi, pulang, dan berusaha menghapus semua kenangan dengan Natsuki. Dan Takumi menelpon Ryosuke untuk menerima gabung di tim balapnya. Oke, untuk para cewek, jika sudah punya pasangan, punya cowok, punya pacar, tolong ya, jangan cari yang lain lagi. Jaga pacarnya biar jangan sama om-om ya.